Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang bahas di bagian lingkaran ya. Nah, untuk lingkaran ini nanti akan ada 3 sub yang kita pelajari. Yang pertama ada persamaan lingkaran. Yang B atau yang kedua adalah kedudukan titik, garis, dan lingkaran terhadap lingkaran. Dan yang C adalah garis singgung lingkaran. Nah, di topik kali ini, di video kali ini kita akan membahas yang bagian A terlebih dahulu. Baik, yang pertama adalah persamaan lingkaran ya. Kita perlu tahu dulu apa itu lingkaran. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik tertentu. Titik tertentu disebut sebagai titik pusat lingkaran dan jarak yang sama itu dinamakan jari-jari lingkaran atau biasanya disebut radius. Nah, ini adalah yang kedua persamaan lingkaran. Yang pertama persamaan lingkaran yang dia berpusat di O atau di 0,0 dan berjari-jari R ya. Diperhatikan gambar yang atas nih. O ke T itu adalah R-nya ya. Lalu persamaannya adalah seperti ini. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini adalah persamaan lingkaran ketika lingkaran itu berpusat di O 0,0 dan berjari-jari R. Lalu yang kedua yang B adalah persamaan lingkaran yang berpusat di P ya, sebut saja A, B, artinya ini tidak berpusat di 0 gitu ya, dan berjari-jari R ya. Ini ilustrasinya seperti ini. Ini adalah titik pusatnya di A, B ya. Lalu persamaannya adalah X min A kuadrat plus Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Bagian ini yang ketiga adalah bentuk umum persamaan lingkaran ya. Artinya dua bentuk tadi sebenarnya berasal dari sini ya. X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Bedanya adalah kalau bentuk yang sebelumnya kita bisa menemukan jari-jari dan titik pusat secara langsung. R dan titik pusatnya secara langsung bisa kita ketahui. Tapi untuk yang ini namanya aja bentuk umum, berarti kita belum tahu di manakah letak jari-jari dan di manakah letak titik pusatnya. Ya, oleh karena itu cara menentukan titik pusat dan jari-jari seperti ini ya. Ini adalah titik pusatnya, min setengah A ya. Ingat A itu adalah koefisien untuk yang X saja dan min setengah B. B adalah koefisien untuk yang Y. Dan jari-jarinya adalah akar min setengah A kuadrat berasal dari sini ditambah min setengah B kuadrat berasal dari sini dikurangi C. Oke, supaya lebih mantap kita coba dengan contoh soal ya. Yang pertama adalah tentukan persamaan lingkaran berpusat di titik O 0,0 dan dengan ketentuan sebagai berikut. Yang A adalah berjari-jari 6 dan B melalui titik P 3, min 5. Baik, yang pertama karena ini berjari-jari 6 dan bertitik pusat di O, berarti ya tinggal kita bentuk begini ya. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 6 kuadrat ya. Bentuk ini sudah setara dengan bentuk rumus umumnya ya, adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat ya. Kalau kita teruskan menjadi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 36. Seperti itu aja bagian A. Lalu sekarang yang B melalui titik P 3, min 5 ya. Berarti ilustrasinya seperti ini ya. Andaikan ini adalah lingkarannya, lalu ini adalah titik pusatnya 0,0, lalu ada titik 3, min 5. Sebut saja titik itu adalah sebelah sini 3, min 5. Berarti jarak antara O ke titik P ini dia adalah jari-jari. Oleh karena itu kita bisa tentukan jari-jarinya terlebih dahulu ya. Oke, berarti jarak R itu adalah jarak antara O ke P ya. O, P gitu ya, sama dengan akar 3 min 0 kuadrat ya. X-nya dulu ya, karena di sini 0,0 gitu. Lalu ditambah min 5 dikurangi 0 kuadrat ya. Y-nya sama dengan akar 9 ditambah 25 sama dengan akar 34. Nah, kalau seperti ini barulah sekarang kita tinggal masukkan ke rumus umumnya ya, menjadi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan akar 34 kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 34. Jadi seperti itu cara mengerjakan untuk yang model B.
Lalu sekarang yang kedua, lingkaran A berpusat di titik 3,-1 dan menyinggung garis X sama dengan -1. Tentukan persamaan lingkaran A. Nah, kalau kita menjumpai soal seperti ini, setidaknya kita harus membuat dulu ilustrasi gambarnya. Seperti ini. Dia berpusat di 3,-1 di sini dan menyinggung garis X sama dengan -1. Ini adalah garisnya. Nah, karena sudah terdeteksi seperti itu, maka kita bisa menentukan berapakah jari-jarinya. Jari-jarinya adalah dari ujung sini ke titik pusat ya. Bisa kita hitung 1, 2, 3, 4. Berarti jari-jarinya sama dengan 4. Jika sudah, tinggal kita masukkan rumusnya ya. Ingat, karena ini titik pusatnya tidak di 0 ya, melainkan di 3,-1. Berarti kita menggunakan rumus yang X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat ya. A, B itu adalah titik pusatnya, menjadi X min 3 kuadrat plus Y plus 1 kuadrat sama dengan 4 kuadrat. Kalau kita sempurnakan menjadi X min 3 kuadrat ditambah Y plus 1 kuadrat sama dengan 16. Jadi seperti itu untuk persamaan lingkaran yang berpusat di 3,-1. Kalau misalkan bentuk ini mau kita ubah ke dalam bentuk umum, bisa saja ya, tinggal ini kita jabarkan. Yang pangkat 2 taruh depan ya, X kuadrat plus Y kuadrat, setelah itu variabel X-nya min 6X ya, setelah itu Y-nya plus 2Y ya, lalu ditambah 10 ya, dikurangi 16 sama dengan 0 ya. Tinggal kita sempurnakan lagi, X kuadrat plus Y kuadrat min 6X plus 2Y kurangi 6 sama dengan 0. Jadi bentuknya berubah menjadi bentuk umum. Kalau ini mau kita cek, berarti min 6 ini adalah A besarnya, sedangkan 2 adalah B besar, dan min 6 adalah C-nya. Kalau kita lihat dari sisi bentuk umum lingkaran. Baik, ini adalah soal yang ketiga. Tentukan titik pusat dan jari-jari lingkaran dari berikut ya. Yang A adalah X kuadrat plus Y kuadrat min 2X plus 4Y min 20 sama dengan 0. Jadi kita cek dulu ya, ini A-nya berarti sama dengan min 2 dan B adalah 4, C adalah min 20. Jadi kalau mencari titik pusat dulu ya, anggap aja titik pusat adalah P. Ya, P itu adalah min setengah A, min setengah B ya, sama dengan min setengah dikali min 2, min setengah dikali 4 sama dengan 1, min 2 ya. Berarti titik pusatnya ada di 1, min 2. Lalu untuk jari-jarinya ya, sama dengan akar dari min setengah A kuadrat ditambah min setengah B kuadrat dikurangi C. Oke, min setengah A nya kita kan sudah dapat ya, ini ya. Nah, jadinya nih 1 kuadrat ditambah min setengah B nya kan ini ya. Nah, jadinya min 2 kuadrat dikurangi C-nya. C-nya min 20, jadi plus 20. Ini sama dengan akar 1 ditambah 4 ditambah 20. Sama dengan akar 25. Sama dengan 5. Jadi jari-jarinya adalah 5. Lalu cara ini sebenarnya ada bentuk lain ya. Kita bisa menggunakan cara lain selain cara ini ya. Nah, cara itu adalah membalikkan dia dalam bentuk rumus yang pertama. Oke, yang pertama kumpulkan dulu variabel X-nya ya, X kuadrat min 2X, ini Y kuadrat plus 4Y, lalu 20 nya kita pindahkan dulu ke kanan ya. Nah, setelah itu kita mainkan kuadrat sempurnanya dari masing-masing variabel ini ya. Yang pertama untuk X kuadrat min 2X ya, caranya adalah ini merupakan A-nya ya, A-nya 1, lalu B-nya. Kalau dalam persamaan kuadrat ya, ini saya buat di sini X kuadrat min 2X ya. Jadinya ini A sama dengan 1 dan B-nya sama dengan min 2. Rumusnya adalah harus kita tambahkan dengan setengah B kuadrat. Jadi ditambahkan dengan itu menjadi X kuadrat
min 2x ditambah setengah b kuadrat. Setengahnya b itu adalah min 1, dikuadratkan menjadi 1. Yang satunya y kuadrat plus 4y pun juga sama ya. Ini ditambahkan dengan setengah b kuadrat menjadi y kuadrat plus 4y ditambah setengah b-nya berarti 2 dikuadratkan menjadi 4 ya. Bentuknya sekarang berubah menjadi x kuadrat min 2x plus 1 ditambah y kuadrat plus 4y plus 4 sama dengan 20. Karena di ruas kiri ada penambahan 1 dan 4, oleh karena itu supaya nilainya tetap sama, maka sebelah kanan pun juga harus kita tambahkan dengan 1 dan 4 supaya bentuknya seimbang. Sekarang x kuadrat min 2x plus 1 sudah bisa kita ubah menjadi bentuk kuadrat sempurna, x min 1 kuadrat. Sedangkan untuk yang bentuk ini juga bisa kita ubah menjadi y plus 2 kuadrat sama dengan 25. Bentuknya akan kembali ya ke rumus yang lingkaran yang berpusat di A, B. Maka dari itu bisa kita simpulkan A-nya sama dengan 1 dan B-nya sama dengan min 2. Berarti titik pusatnya itu ada di 1, min 2. Nah, sedangkan R-nya sama dengan akar 25. R sama dengan 5 ya. Nah, sama caranya dengan yang pertama. Lalu untuk yang B silahkan kalian coba sendiri ya, caranya sama. Boleh pakai cara yang pertama ini dan boleh juga menggunakan cara yang kedua. Baik, soal yang nomor 4 ya, jika lingkaran x kuadrat plus y kuadrat plus 2ax plus 2by plus c sama dengan 0 melalui titik asal serta titik-titik 1,3 dan 5,5. Tentukan bersama lingkaran tersebut ya. Ini berarti kita harus menentukan A kecil, B kecil dan C kecilnya terlebih dahulu ya, dengan memanfaatkan titik-titik yang sudah kita ketahui. Yang pertama adalah melalui titik asal. Titik asal itu merupakan titik 0,0. Tinggal kita substitusi ke sana ya, menjadi berarti C-nya sama dengan 0. Sebut saja ini adalah persamaan pertama. Lalu yang kedua, serta titik 1,3. Kita substitusi ke sana, berarti ini menjadi 1 ditambah 9 ditambah 2A ditambah 6B sama dengan 0. Bentuknya akan menjadi seperti ini. Sebut saja ini adalah persamaan 2. Lalu yang ketiga, 5, min 5. Caranya sama seperti yang nomor 2 ya. Hasilnya seperti ini, 10A min 10B sama dengan min 50. Sebut saja ini adalah persamaan ketiga. Nah, kita bisa cek dari persamaan 2 dan 3, dia merupakan persamaan 2 variabel gitu ya, sama linear 2 variabel. Keduanya merupakan sistem persamaan linear 2 variabel. Itu artinya bisa kita selesaikan menggunakan cara-cara SPLDV. Saya mau mengeliminasi A-nya dulu, berarti yang di atas saya kalikan 5, yang bawah saya kalikan 1. Akan menghasilkan 40B sama dengan 0 ya. Itu artinya B-nya sama dengan 0. Kita sudah mengetahui B sama dengan 0, tinggal kita substitusi ke salah satu persamaan aja ya. Saya pilih yang nomor 2. Sehingga kita sekarang mengetahui A sama dengan min 5. Informasi ini cukup kita pakai untuk menyelesaikan persamaan lingkaran yang dimaksud ya. Yang pertama A adalah min 5, B-nya 0 dan C-nya 0. Sekarang tinggal kita masukkan ke sini menjadi seperti ini, x kuadrat plus y kuadrat plus 2 dikali min 5 x plus 2 dikali 0 y ditambah 0 sama dengan 0. Berarti menjadi x kuadrat plus y kuadrat min 10x sama dengan 0. Nah, jadi kita sudah mengetahui persamaan lingkaran yang dimaksud adalah x kuadrat plus y kuadrat min 10x sama dengan 0. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih, selamat belajar.